Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada Bapak Ibu sebagai malaikat untuk mendampingi anak-anak. Nah, di pertanyaan di YouTube sama dengan pertanyaan tadi agak mirip begini, kapan kita mengembangkan supaya sukses? Nah, Bapak Ibu, saya minta untuk membayangkan gambar pohon sederhana. Sudah Bapak Ibu? Ada mahkotanya, ada batangnya, ada akarnya. Dah itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kecerdasan anak kita itu seperti ada di pohon-pohon itu Bapak Ibu. Nah, dari 9-11 kecerdasan tadi yang Bapak Ibu bisa cari di Google, itu yang menonjol banget itu sampai orang tuanya tahu, oh ini anak ini pinter ngomong ini. Pinter ngomong dan guru-guru dan orang sekitarnya ngerti bahwa anak ini pinter ngomong. Maka itu menjadi mahkota di pohonnya, kelihatan banget prestasinya. Nah, selain itu ada prestasi-prestasi lain yang potensi di batang. Bapak Ibu, di batang. Ini yang di batang itu artinya kalau kita nge-push sedikit, dia anak ini bisa bagus kecerdasannya. Tidak semenonjol yang di mahkota tapi oke. Nah, ada juga yang di akar Bapak Ibu. Nah, yang di akar ini walaupun orang tuanya tobat-tobat, enggak orang Semarang bilang, setengah mati dorong, dongkrak, anaknya sampai luka hati, itu ya tetap nggak bisa karena di akar memang nggak potensi dan itu nggak masalah karena ada yang lain, ada potensinya. Nah, mana yang mau dikembangkan supaya sukses nantinya? Itu adalah tugas kita Bapak Ibu. Mana? Nah, contohnya Bapak Ibu, dia pinter sekali matematika, itu mahkota. Tapi papa mama nggak seneng, ini contoh-contohnya, papa mama nggak seneng kalau anak itu bekerja di matematika. Kayak tadi Pak Michael kepengen dokter tapi takut darah misalnya, padahal kecerdasannya di dokter. Begitu. Dan papa mama sama-sama nggak setuju, nggak seneng lah kalau matematika. Tapi di batang, anak itu pinter bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya bagus. Dan apa mama hasil diskusi mengatakan kami lebih suka kalau anak-anak bekerja di bahasa. Itu nggak dosa loh Bapak Ibu, boleh loh. Jadi papa mama boleh seperti itu sehingga ini yang di-push Bapak Ibu bahasanya. Karena kita tahu itu di batang, masih bisa diangkat begitu. Nah, yang matematikanya itu kita boleh leskan dia. Bapak Ibu kalau cari les adalah di keunggulan anak ya, jangan di kelemahan. Saya disuruh les matematika, wong nggak bisa dileskan malah nanti sakit hati. Jadi leslah di tempat yang bagian yang anak suka. Nah, di bagian pohon ini matematikanya kan suka dia, jangan dibuang. Jadi papa mama nge-push di bahasa, kenalkan dengan profesi-profesi yang pinter dengan bahasa. Contohnya Pak Antoni dan Pak Michael hari ini. Contohkan, papa mama seneng kalau kamu tuh kerja seperti itu, boleh loh. Padahal dia pinter matnya tetap dileskan. Yang ini di-push, sehingga suatu hari kelak dia akan bisa pilih mana yang akan lebih bisa sukses untuk hidup saya, ahli mat atau bahasa. Tapi dua-duanya didorong. Nah, bagaimana dengan yang di akar? Gampangnya Bapak Ibu, abaikan aja lah. Sudah abaikan saja. Jadi dia nggak pinter nyanyi, nggak pinter, sudahlah cincai mah nggak apa-apa lah gitu. Abaikan saja. Tetapi Bapak Ibu, kalau kemampuan yang di akar itu adalah kemampuan intrapersonal dan interpersonal, dua kemampuan ini tidak langsung terkait dengan kemampuan akademis. Jadi aman sebetulnya. Tetapi untuk kesuksesan seseorang, nah tadi yang bertanya tadi Bapak Ibu, kesuksesan itu sangat didukung dengan kecerdasan intra dan interpersonal. Nah, anak saya kecerdasan intra dan inter misalnya ada di akar. Tadi saya bilang akar diabaikan. Tetapi kalau yang di akar itu intra dan inter, ini tetap harus di-up Bapak Ibu, harus dinaikkan. Intra itu mengelola konflik, kerapian, mungkin tadi seperti anaknya Pak Michael yang rapi banget, kalau nyusun sepatu beda banget dengan saya ya. Setiap mau pakai sepatu tuh mesti yang satu nggak ada loh Bapak Ibu, mesti harus nyari, gunting kuku harus nyari. Lah itu kecerdasan berantakan kalau saya ya Bapak. Nah, kalau Pak Michael tadi putranya kecerdasan rapi. Nah itu kalau intra dan internya yang di akar itu di up gitu. Jadi nggak capek Bapak Ibu anaknya, anak tinggal di-push bahasa, lesnya matematika, intra-inter diajari selama ini dengan di rumah oleh orang tuanya. Nah intra-inter inilah kunci sukses seseorang Bapak Ibu. Apapun kecerdasannya, seseorang harus memiliki kemampuan intra dan inter. Inter itu hubungan hangat dengan orang, tidak harus cerewet Bapak Ibu, tapi hangat. Dan intra itu bagaimana dia mengelola konflik. Nah dua hal ini 3 sesi kalau mau kita bahas Bapak Ibu. Demikian Kak Tony. Jadi pohonnya yang mana supaya sukses dikembangkan semua. Dan itu hak
Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah malaikat yang paling sempurna buat anak-anak kita. Ya, gitu Pak Tony. Hmm.